kewajiban suami istri kita bisa melihat di surat 4 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitat hafizatu lighaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahzuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka, laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Harta kekayaan dalam perkawinan. Jadi definisi dari harta kekayaan dalam perkawinan, kita melihat di pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat 2, harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 1 huruf F kompilasi hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pasal 85 kompilasi hukum Islam, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing, milik suami atau istri. Pasal 86 kompilasi hukum Islam, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Ayat 2, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Pasal 94 kompilasi hukum Islam ayat 1, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Ayat 2, pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Pasal 119, ini KUH Perdata ya. KUH Perdata, sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan satu persetujuan antara suami istri. Penentuan harta bersama atau harta yang ada dalam pernikahan. Syarat dikatakan sebagai harta bersama, pertama adalah ditentukan pada saat pembelian satu barang, ditentukan asal-usul uang pemberian, ditentukan asal-usul uang pembelian atau pembangunan bersama, ditentukan kapan dibelinya harta, dan dengan memakai uang siapa.
ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta. Hak waris pasangan terhadap harta bersama. Dalam Islam, tidak dikenal adanya harta bersama atau gonogini atau persekutuan harta. Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, maka terbuka warisan. Bagaimana cara menghitung waris sesuai syariat Islam yang dalam hal ini bertentangan dengan hukum positif di mana dalam syariat Islam tidak dikenal adanya harta bersama karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Suami berkewajiban untuk mencari nafkah pada istri dan keluarga. Istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga dan menjaga harta suaminya. Manakala suaminya tidak berada di tempat atau ketika dititipkan kepadanya untuk pengelolaan rumah tangga. Permasalahan timbul ketika istri bekerja, baik itu dengan tujuan membantu suami dan dengan suatu akad syirkah bekerja sama dengan suami atau dengan bekerja di tempat lain sehingga mendapatkan harta yang pada akhirnya terjadi percampuran harta yang sulit dipisahkan. Jika terjadi syirkah atau akad bekerja sama untuk mencari nafkah, maka ada presentasi berdasarkan ijtihad ulama, di mana perhitungannya ditafsir 30-70 maupun 50-50. Syarikatur rajuli fil hayati yaitu kongsi persekutuan bagi seorang suami dalam menjalani bahtera hidup termasuk kerjasama dalam menjalankan usaha atau bisnis. Hak pasangan terhadap harta dalam kasus cerai mati menurut kompilasi hukum Islam. Pasal 96 kompilasi hukum Islam ayat 1 bahwa terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. 2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri. Yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Selanjutnya, hak pasangan terhadap harta dalam kasus cerai hidup menurut kompilasi hukum Islam. Dalam hal talak rajai, bagi wanita yang masih dalam masa iddah, maka jumhur ulama dalam fikih waris menyebutkan istri yang sudah ditalak dengan talak raj'i masih berhak atas harta waris dari suaminya yang telah meninggal. Harta atas nama. Pada prakteknya sering sekali ditemukan harta atas nama suami atau istri yang bukan berarti diserahkan sebagai hadiah kepada salah satu pihak, terutama sekali sering terjadi harta dibuat ke atas nama istri sebagai pengelola keuangan keluarga dengan harapan dapat menjaga harta selama masa pernikahan dan nantinya bertanggung jawab terhadap anak-anak jika takdir menentukan suami meninggal terlebih dahulu. Untuk harta seperti ini akan menimbulkan suatu permasalahan ketika suami atau istri meninggal dunia dikarenakan adanya hak ahli waris lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam surat 4, Quran surat 4 ayat 11-12. Dalam hal harta atas nama, warisan baru dibagi apabila yang memiliki nama sesuai sertifikat meninggal dunia. Dalam hal ini tidak terdapat harta bersama, melainkan keseluruhannya telah dianggap sebagai hibah atau hadiah kepada salah satu pihak. Demikian saya sampaikan. Sekarang kita, saya coba terangkan satu-satu ya. Ketika kita bilang bahwa ini adalah hak waris pasangan terhadap harta gonogini ya. Sebenarnya ini harta gonogini ini awalnya dari bahasa Jawa ya. Laki-laki dan perempuan, berikutnya beralih menjadi ke lembaga pernikahan. Sekarang ada tadi bagian 30-70 ya. Ini sirkah, yang dimaksud di sini adalah jumhur ulama itu 30% ini apabila salah satu pihak bekerja membantu pihak lainnya sehingga menghasilkan harta bersama. Ini maksudnya ke wilayah fikih. Jadi ada yang berpendapat bahwa istri berhak 30, suami atau istri juga, siapa yang siapa yang membantu, misalnya istri yang membantu tapi asalnya adalah uang suami, maka istri berhak 30.
yang dibagi yang menjadi harta adalah dari 70. Setelah 70 ini baru dibagi sesuai dengan hak waris masing-masing ahli waris. Lalu ada yang 50. Ini artinya kontribusi dari masing-masing itu adalah sama. Istri bekerja, suami bekerja, maka mendapatkan 50%, 50%. Yang menjadi harta waris atau tirkah adalah yang ini. Ini bisa jadi milik pasangan yang hidup terlama. Kalau di pertemuan yang lalu itu, sekarang kita bahas ini ya, apa? Kalau sesuai dengan hukum Islam itu ada bagian setengah, seperempat. Setengah kalau suami tidak punya anak, seperempat ketika punya anak. Lalu istri seperempat, seperdelapan. Punya anak, punya anak. Hitung-hitungannya sudah disampaikan ya oleh Ustadz Syaiful Akid. Kita hanya menentukan setengah atau seperempat atau seperdelapan ini dari mana? Balik lagi tadi, apakah benar ada harta gono gini dalam Islam? Ini pemahamannya terpulang kembali kepada masing-masing pihak, apakah akan setuju dengan fikih ulama adanya sirkah, adanya percampuran harta di antara suami istri sehingga bagian yang dibagikan ini telah dipotong terlebih dahulu sesuai dengan kontribusinya. Jadi ada kontribusi. Kontribusi pasangan yang tadi 30, 70 atau 50, 50. Ini pasti bisa menimbulkan kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa ketika istri bekerja membantu dengan suami tanpa adanya satu perjanjian, tanpa adanya satu akad kerjasama, maka seluruh harta itu melebur menjadi satu sehingga tidak ada lagi pemisahan, dipisah dulu setengah atau dipisah dulu seperempat atau dipisah dulu itu berdasarkan 30, 70 dan 50, 50. Karena tidak adanya perjanjian. Dianggap bahwa kontribusi istri itu adalah satu amaliyah istri kepada suami. Sekarang kita menyikapi ke pasal 119 ya. KUH Perdata. Ini berbeda sekali. Kita memang bercerita di sini adalah tentang hukum Islam, di mana yang berlaku kepada kita adalah berdasarkan syariat. Tapi kita tidak bisa keluar dari hukum positif yang ada di Indonesia, di mana pasal 119 KUH Perdata ini menyebutkan semua harta yang diperoleh dalam masa pernikahan, baik hibah, hadiah, dan lain sebagainya, sepanjang tidak ditentukan lain, maka menjadi harta bersama. Ini sering dijadikan rujukan ya dalam praktek. Bahkan ketika mungkin setahun yang lalu ya, saya bertemu dengan seorang praktisi hukum, ketika kita berdiskusi bersama, membicarakan tentang adanya satu harta. Mohon izin saya karena saya ada seorang praktisi, maka saya langsung kepada praktek ya. Adanya satu harta atas nama istri
Dan ini memang murni berasal dari hibah orang tua. Kalau kita kembalikan kepada kompilasi hukum Islam atau kepada hukum syariat kita, harta istri adalah tetap menjadi harta istri apabila dia mendapatkan hibah dari orang tuanya atau istri itu makan hasil pencariannya. Jadi harta istri adalah harta istri di bawah penguasaannya. Ini berasal dari hibah orang tua. Permasalahan itu timbul ketika adanya, tadi ada saya bacakan tentang syarat ya, syarat yang dinamakan harta bersama itu bagaimana. Jadi kita akan melihat pemisahan yang mana termasuk di harta bersama, itu perlu diselidiki dari awal pembeliannya dan kontribusinya, dan ini kita masukkan ke harta atas nama istri berdasarkan hibah dari orang tua. Tapi ada notnya, dibangun rumah yang menurut suami atas biayanya. Nah, ini ada kontribusi suami di sini. Disinilah peran penting dari praktisi yang harus benar-benar kita bertanya kepada klien sebenarnya bagaimana gitu. Jadi dan keterbukaan, kejujuran dari klien itu sangat diperlukan. Ketika itu kita berdiskusi dan praktisi hukum waktu itu bilang bahwa berdasarkan pasal 119 maka harta itu masuk secara keseluruhan menjadi harta bersama karena tidak ada perjanjian kawin. Ini akan dibawa kepada sengketa milik jadinya. Bukan lagi kalau sengketa milik ini bisa masuk ke pengadilan negeri karena sengketa milik. Siapa yang berhak atas bagian-bagian ini? Nah, ketika ini putus pernikahan karena perceraian, maka akan lebih mudah ya. Jadi dia akan diceritakan saja hibah dari orang tua, dibangun rumah atas biaya suami, tapi ternyata dalam kasus ini suami tersebut pernah menerima uang dari keluarga istri yang tujuannya adalah untuk membangun rumah. Karena itu ini sulit sekali ya. Kalau karena harus dibuktikan, harus dengan pembuktian dan memang harus ada jelas. Karena itu kita memang perlu sebagai istri itu menyimpan seluruh dokumen-dokumen, kwitansi-kwitansi sekecil apapun. Nah, ketika tidak ada bukti, maka kedua belah pihak ini tidak bisa berbuat sesuatu. Artinya kalau menuntut pun ya berdasarkan bukti yang ada aja. Kalau suaminya punya suatu bukti bahwa dia yang membeli pasir, membeli ini, dan si istri tidak punya bukti bahwa dulu orang tuanya pernah menyerahkan sejumlah uang kepada suami untuk dibelikan untuk dibangun rumah. Suami tidak bangun rumahnya karena dengan alasan tertentu. Kemudian setelah itu pernikahan putus karena perceraian. Nah, dalam masa ini kalau suami hidup maka
itu menjadi sengketa yang biasa yang akan dibawa, yang tadi saya bilang bahwa dibawa ke sengketa milik. Siapa yang berhak, dan pembuktiannya itu tidak bisa di pengadilan agama ya kan. Dia nanti akan larikan ke sini, ke sengketa milik. Bagaimana kalau suami itu meninggal, sedangkan mereka masih bermasalah gitu ya. Ini meninggalkan satu problem karena yang namanya harta bersama ini aja masih masih menjadi polemik. Ini bukan atas nama ya. Ini bukan cuma sekedar atas nama istri, tapi ini benar-benar dari hibah orang tuanya dan ada akte hibahnya. Yang begini aja sudah menimbulkan satu masalah ya. Apalagi jika suami meninggal, misalnya ini kita sebut aja tanah atau rumah, yang sertifikat haknya, kita contohkan hak milik, atas nama istri. Ini paling sering menjadi masalah. Kenapa? Dalam Islam, atas nama ini tidak bisa. Harus jelas, kalau atas nama suami meninggal, maka ini bukan milik istri sendiri. Apalagi istri tidak bekerja ya. Tidak ada kontribusi apapun yang tadi kita bilang 30-70 itu ya. Tidak ada kontribusi. Dalam Islam itu tidak ada yang kita bilang bahwa kita bekerja, saya juga bekerja, jadi kita bekerja dan kita menghasilkan uang. Oh bukan, maksudnya kita bekerja mengurus rumah tangga ya. Kita mengurus rumah tangga itu adalah satu yang namanya kewajiban. Ini imannya adalah surga ya. Jadi sesuatu yang kita nggak usah pikirkan bahwa kita berhak dan kita mau digantikan hanya dengan harta yang setengah. Karena kita menjalankan kewajiban ya. Nah ini kita kembali ke ini, atas nama istri. Ini paling sering jadi masalah. Kita berhadapan dengan seorang ibu yang bilang bahwa harta adalah kepunyaannya, diberikan oleh suaminya, tapi tidak ada yang namanya akad. Akad ini bisa dibuat ya, bisa dibuktikan. Jadi ketika, kalau dalam praktek saya pernah menemukan ada seorang kolega saya, beliau membuat satu akad ini, karena kalau dalam hukum ya, hibah suami istri jual beli juga tidak ada. Jual beli suami istri tidak ada. Nah, bagaimana solusinya? Lalu dibuat akad. Jadi ibu-ibu punya kesempatan ini ya, kalau suaminya masih hidup, ketika masih hidup dan ingin diatasnamakan, dibuatkan satu pernyataan dari suami ini untuk menghindari ketika meninggal dunia suami atau nanti istri meninggal dunia, seandainya itu hanya atas nama saja tanpa akad, maka itu akan menimbulkan satu masalah. Tapi kalau dibuat satu akta pernyataan, saya belum pernah buat ya, dibuat akta pernyataan, judulnya akta pernyataan, isinya adalah, inti isinya adalah menyatakan bahwa apa-apa yang dibeli oleh suami diserahkan sepenuhnya kepada istri.
untuk dimiliki. Kalau ada ini, suami meninggal, maka tidak ada harta waris. Tidak ada tirta. Kenapa? Karena sudah diberikan sebagai hadiah. Ini bukan hibah. Ini bukan wasiat. Hibah yang dimaksud itu hibah yang beda ya. Hibah yang maksudnya dia sebagai hadiah. Ini sebagai hadiah. Kalau sebagai hadiah maka tidak ada tirta. Berikan kepada suami atau kepada istri dengan satu akta pernyataan. Udah hadiah. Karena hadiah saja tidak ada ditentukan. Kecuali ada satu kalimat, kalau aku mati, maka harta yang ada diberikan kepada siapa yang kita mau berikan. Itu masuknya ke wasiat. Ketentuan wasiat adalah sepertiga harta. Maksimal. Jadi pernah ada satu kejadian ini di mana ibu menyatakan bahwa rumah-rumah tersebut diserahkan suaminya sebagai hadiah. Ini akan sangat sulit. Kenapa? Karena ibu tersebut harus sebenarnya disumpah ya. Tapi apa kita tega dengan orang tua kita? Pada akhirnya kita ini sebagai anak mengalah ya. Karena ikhlas akhirnya, ikhlas salat damai. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan dengan ibu kita. Tapi apa bisa seperti itu? Sebenarnya tidak ya. Kenapa? Karena ahli waris itu tidak semuanya sanggup, tidak semuanya mampu dalam kehidupannya. Padahal dia punya harta. Oke, intinya lanjut lagi ya. Ini ada satu solusi ya dalam praktek di mana apabila ingin memberikan segala sesuatu kepada pasangan dapat dibuat akta pernyataan yang tentunya tidak dengan satu niat untuk menghilangkan hak dari ahli waris. Karena seringkali itu dalam praktek nama itu untuk menghilangkan dengan satu itikat ya, itikat. Misalnya tidak punya anak laki-laki, seringkali dibuat atas nama anak perempuan karena tidak ingin membagi kepada saudara dari suami apabila si suami meninggal. Nah, kalau yang seperti itu kita serahkan kepada Allah ya. Kalau saya sendiri dalam praktek saya pernah ada kasus seperti ini dan pada akhirnya alhamdulillahirobbilalamin beliau tidak jadi buat dengan saya karena ketika kita berdiskusi pertanyaan saya adalah apakah tahu ini suami punya saudara laki-laki, dijawab tahu. Terus saya bilang mohon maaf karena kita kembalikan kepada surat An-Nisa ayat 14 bahwa untuk harta waris ini kita tidak bisa main-main karena kita berhadapan dengan masa depan ya. Masa depan yang ditentukan Allah itu adalah neraka untuk orang hukum Allah. Okay. Sebenarnya kalau kita cerita dengan harta ini sangat berat sekali. Pengalaman saya di pribadi juga gitu, bahwa kita itu bekerja
kita itu merasakan bahwa lelah gitu ya, lelah dan capek kan sebagai wanita ya, kita harus mengurus rumah tangga juga, dan pasti akan ada satu masalah ketika tidak ada satu keikhlasan ketika suami meninggal, maka kita menuntut hak ya, hak yang kita bekerja. Saya sendiri cenderung tidak memakai yang 30, 70, 50, 50 dengan adanya kontribusi. Tidak ya? Segala sesuatu, tapi silahkan kalau ada audiens yang ingin melaksanakan ini, silahkan, karena ini masuk ke wilayah fikih. Silahkan juga kalau ingin memakai KHI. Kalau mau pakai yang ini juga terpulang kembali, karena ada satu lembaga namanya Tunduk Sukarela. Jadi kita akan memakai hukum yang mana? Tapi kalau kita kembali kepada hukum syariat Islam, maka kita akan takut kepada Allah ya. Saya tidak pakai yang ini. Saya tidak pakai yang kontribusi. Kenapa? Karena nantinya kita akan berhadapan dengan anak. Ibu jadinya akan berlawanan dengan anak. Anak yang hidup kita adalah untuk anak. Bagaimana bisa kita ambil setengah, lalu setengah dibagi? Apakah itu anak laki-laki, anak perempuan, ya? Kalau laki-laki kan ini 2, jadi hitungannya kalau anak laki-laki 2:1. Jadi kalau misalnya ini kita akan berhadapan dengan anak, ini akan jadi masalah besar. Sedangkan Allah menentukan kita, kalau kita punya anak, hak kita adalah 1/8. Oke, Abar, dibuka aja, masuk ke sesi tanya jawab aja, jika ada. Karena akan lebih mudah ya, kalau ada tanya jawab. Ya, lagi dia. Oke. Alhamdulillah saya terima kasih pemateri kita tadi sudah pemaparan materinya. Kemudian masuk ke sesi jawab. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana pembagian waris? Halo? Ya, Oh, ada suaranya ya? Oke. Berarti sudah selesai tadi pemateri kita. Kemudian masuk ke pertanyaan, sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana pembagian waris seorang istri yang suami dan selama perkawinan mereka belum memiliki anak? Apakah jatuh kepada istri atau bagaimana? Terima kasih. Ini istri satu-satunya ya? Ya, belum punya anak dan kemudian Katanya berasal dari mana? mungkin ini asumsinya harta suami. Full. Ya. Istrinya tidak bekerja. Iya. Loh, ini kan istri hanya setengah. Sisanya ahli waris lainnya. Mungkin boleh dijelasin, Bu, kalau dia tidak punya anak, berarti ahli waris lainnya siapa aja? Ahli waris lainnya adalah saudara suami.
Ayah dulu ya. Ayah 1/6. Ibu 1/6. Saudara laki-lakinya berapa? Saudara perempuan berapa? Ini kalau ini masuknya ke hitungan waris ya. Kita tinggal masuk aja ke iwaris. Mungkin audiens sudah mendownload ya. Ada iwaris. Itu mudah sekali kalau hanya tentang perhitungan saja. Tapi kalau di sini yang jika bisa ada yang memang benar masalah gitu, artinya bukan mengenai perhitungan saja, tapi yang konflik lainnya itu apa gitu. Misalnya apakah harta itu berasal dari harta siapa, maka diselesaikan dengan teknik itu ya, teknik penyelesaiannya dengan akta. Ini udah ya Ki ya? Oke. Ini tidak bisa ditawar ya. Ini sudah ada. Dia setengah karena seperempat. Maaf, seperempat. Bukan setengah. Seperempat. Karena istri seperempat kalau tidak punya anak. Seperempat. Sisanya ahli waris. Istri hanya berhak seperempat kalau tidak punya anak. Bukan setengah. Karena tidak ada harta bersama, harta gonogini tidak ada. Pertanyaan berikutnya. Dalam praktik sulit melakukan pembagian harta gonogini bagi suami yang beristri lebih dari satu, karena tidak semua harta dicatat pada saat dibeli atau diadakan. Hal ini pernah kami hadapi saat menangani suatu perkara pembagian harta bersama atas harta almarhum suami yang istrinya adalah istri kedua, ketiga, dan kelima di Pengadilan Agama Maros, Sulawesi Selatan. Istri pertama sudah ditalak, tapi anak istri pertama yang ingin mengambil semua harta bersama. Saat itu hakimnya juga bingung untuk memutuskan perkara tersebut. Bagaimana solusinya agar hal ini tidak terjadi? Ini dari Dr. Rustan di Universitas Muslim Indonesia. Katanya diperoleh kapan ya? Harta diperoleh atau dibeli, ini kan biasanya pasti ada ya. Bentuknya apa? Kalau bentuknya rumah kan kita bisa lihat dari AJB-nya. Kapan diperoleh? Kapan dibeli? Mungkin dalam yang dimaksud di sini adalah Tuan X ini beli di tahun 2000, misalnya kita bilang 2012. Di mana dia sudah menikah lagi dengan istri kedua dan istri ketiga. Mungkin seperti itu ya. Karena kalau dari kompilasi hukum Islam itu ada halaman berapa tadi Ki? Yang istri iya, pasal 94 ya. Pasal 94 ini kan ditentukan 94 KHI kapan dibeli. Jadi kalau seandainya dibeli tahun 2012 masih istrinya adalah satu, gitu ya. Ini kalau kita cerita praktek tidak menggunakan syariat Islam murni. Kalau syariat Islam murni mau istri 1, 2 sampai 3 sampai 4 pun, maka istri-istri itu berlaku 1/8. Jadi tetap ini dapat bagian, ini dapat bagian, ini dapat bagian. Bahkan ada ini ya, ada putusan dari Mahkamah Konstitusi itu yang jadi kontroversi juga ketika ada satu kasus di mana perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Ayat 2-nya. Karena pernikahan harusnya dicatatkan atau dikenal dengan nikah siri. Nah,
anak nikah sirih aja bisa mendapatkan satu hak waris ya, dia diakui sebagai anak. Kenapa? Karena pernikahan itu balik lagi mengacu kepada pernikahan itu masuk hukum keluarga, di mana kita tunduk kepada hukum agama atau hukum adat masing-masing, itu diakui. Jadi kalau kita kembali kepada syariat Islam, sepanjang nikah siri ini adalah nikah yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Islam, maka dia adalah sah. Bu ya, boleh saya komentar Bu? Ya, silahkan Pak. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya tadi yang tanyakan itu mengenai perkara yang kami pernah tangani di Pengadilan Agama Maros. Ini suami sudah meninggal, ada istri pertama itu sudah ditalak. Talaknya talak apa Pak? Pokoknya sudah cerai Bu, maksudnya sudah Cerai, cerai. sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Pak ya? Iya, sudah pengadilan ini. Ah, iya. Kemudian dia menikah lagi sampai 5 istri yang tercatat karena dia pengusaha. Nah, setelah diajukan ke pengadilan, ini anak dari istri pertama menganggap bahwasanya semua harta yang ditinggalkan bapaknya itu adalah haknya oleh karena dirintis usaha ketika masih istri pertama. Dan itulah yang berkembang terus dan tidak ada pencatatan kapan dibeli, kapan diadakan. Meskipun memang bisa kita terka bahwa setelah dia misalnya cerai atau dengan istri pertama ya. Sehingga pada saat itu saya katakan bukan seperti yang ada dalam kompilasi bisa kita langsung terapkan. Sehingga hakimnya juga Bu agak bingung. Bagaimana ini? Kita diupayakan maksimalkan mediasi, namun itu gagal. Yang ironisnya lagi, hakim pada saat itu langsung melakukan mediasi dan mendamaikan, seolah mendamaikan istri kedua, tiga, dan kelima yang kami wakili itu tidak dilibatkan dalam mediasi. Oleh karena yang mau diberikan harta dari peninggalan bapaknya itu, dari saudara tirinya itu yang masih kecil-kecil, ada yang sekolah SMA, ada yang belum sekolah. Itulah hanya sebagian sesuai maunya saja. Nah, istri-istri yang kedua, tiga, dan lima yang saya wakili tadi itu tidak dilibatkan untuk proses mediasi. Karena dianggap mungkin istri-istri inilah yang membuat mamanya dulu cerai atau berpisah. Jadi seolah ada dendam di situ memang yang berlebihan sehingga yang berhak menerimanya hanyalah dia dan saudara tirinya pun dia kasih sebagian kecil. Nah, setelah itu kita batalkan itu tadi. Mohon supaya ini diperiksa ulang. Kemudian ya sampai PK semua kayaknya diberikan kepada harta itu kepada anak istri pertama tadi. Nah inilah mungkin karena ini si kaya tadi, si suami, seenaknya saja kasih orang bahwa saya mau kawin lagi, ini uang saya. Nah memang kelihatan bukti-bukti yang dia miliki juga, ya apakah aspal atau kita tidak tahu ya. Bukti ini bukti-bukti ini dibeli kalau itu masa pernikahan gitu ya Pak ya? Ya, memang ada harta yang dia adakan pertama, maksudnya pada saat istri pertama, kemudian itulah yang berkembang sampai miliaran nilainya. Dan itulah yang dipegang oleh anak dari istri pertama tadi, bahwa itulah yang berkembang terus sampai menikah lagi dengan istri 2, 3, dan kelimanya yang kami wakili. Yang keempat kami tidak wakili, tidak tahu kemana dia. Mohon izin Pak ya. Jadi sebenarnya ini kembali lagi kepada yang punya kewenangan untuk itu. Dalam hal ini kita hakim Pak ya, kan hakim Ya. yang Betul Bu ya. tapi sebenarnya kita ini kan masih bingung sampai sekarang Bu, bagaimana kalau ada kejadian seperti ini ya. Nah, ya gini Pak ya. Jadi kita lihat sebenarnya ini karena tidak ada kepahaman Pak ya. Iya, betul Bu. Ya, ketika ada dianggap satu kerjasama itu kan, kita kan syarikah namanya Pak ya. Iya. Itu balik tadi berarti dia menganggap paham bahwa 50-50 Pak ya. Artinya 50-50 ini ada kontribusi istrinya. Saya nggak tahu apa mereka menghitungkan. Istri tidak kerja. Bu. Ini istri pertama Pak. Istri pertama. Oh, tidak juga ya. Istri pertama ini maksud saya ini tidak bekerja sama sekali atau ya, tidak? Tidak. Jadi dia hanya sebagai istri saja. Istri ya, merawat anak-anak ya. Oh. Kalau Bapak ini tidak ada satu perkongsian, maka yang lebih baik adalah
anak-anak tersebut membagi dengan saudara-saudaranya. Iya. Ya. Iya, Bu, iya. Ini aja, Pak. Dasarnya itu bahwa tadi kan kita ada jelasin ya, Pak ya. Ya. Ini terpisah dan berdiri sendiri. Jadi kan dia misalnya berkembang, Pak. Dari mana anak itu bisa tahu bahwa itu berkembang, bapaknya. Iya, dia terlalu yakin dengan itu. Bahwasanya semua harta itu bersumber dari misalnya usaha awal yang dirintis oleh mamanya dan ibunya ketika masih hidup bersama atau haknya kan ada, Pak. ya, nah itulah mungkin kelemahannya, Bu. Harusnya pada saat dia cerai dulu langsung dibagi juga hartanya, itu seandainya dilakukan itu ya. Nah, Itu tidak sebenarnya masalah. tidak ada kesalahan, Pak ya. Kalau balik ke Islam yang itu tidak ada kata istri berdua itu waktu cerai. Ya, Sebenarnya tidak ada pembagian. enggak memasukkan itu, kalau dalam perceraian itu tidak, itu akan dibuat dalam satu gugatan sendiri kan tentang harta bersama. Ya, harusnya itu ditempuh dulu, Bu. Tapi kan tidak dilakukan juga oleh istri pertama. Nanti setelah istri-istri berikutnya ini menggugat untuk dia dapat bagian, malah anaknya lah yang maju sebagai anak dari almarhum ya. Dia semua yang mau ambil. Apakah harta yang selama ini istri itu tinggal itu untuk atas nama suami? Kalau atas nama kayaknya suami ya. Suami kalau tidak salah. Ya, karena memang dia kan sebagai pengusaha ya, dia mungkin butuh juga untuk jaminan atau apa. Waris Ya. waris setelah waris kan nah ketika siapa yang berhak sebagai ahli waris itu ini ditentukan istri kedua, 3, 4 ini resmi atau enggak, Pak? Ada akta nikahnya itu, Bu. Cuma saya tidak tahu apakah ya ada akta nikahnya semua. Nah ini kalau harta nikahnya adalah sah, Ya. dalam arti tidak ada satu yang dibuat misalnya satu pemalsuan gitu Pak ya, karena kalau Bu. Ya. sering ada satu kejadian bahwa aspal buku nikahnya Aspal, gitu. Ya. Pidana Pak ya. Iya, betul Bu. Itu sebenarnya nggak ada urusan dengan buku nikah asli atau tidak. Ya, gitu mereka ya. sudah punya anak semua itu, Bu. Sudah ada anaknya semua ini, istri 2, 3, 4 ini. Ya berarti 2, 3, 5 ya berarti. kata anak yatim kan, yang saudaranya itu. Karena bapaknya dalam hal bekerja, bapaknya kan juga punya hak. Ya. Hak bapaknya ini harus diberikan kepada dia juga, gitu kan ya. Dan kepada saudaranya. Kalau dia berpendapat bahwa adanya pemisahan setengah itu tadi Pak ya, setengah Ya, karena berdua ya 50-50 setengah dari harta ini karena ibunya bersama-sama merawat gitu kan, menjaganya, maka yang setengah kan hak ini Pak, hak istri 2, 3, 4 dan saudara-saudara dia yang tidak ada mau dikasih itu, Bu. Pokoknya anak istri pertama itulah yang mau monopoli. Itu tadi dia kasih saudara tirinya yang masih kecil-kecil, itu sesuai seleranya saja, kasih saja ini. Jadi itu makanya saya bilang kasihan dia kalau banyak istri. Iya, solusi Pak ya. Solusi itu dilihat tanggal pembelian Pak. Ya. Tanggal pembeliannya, tanggal perolehan gitu berarti Pak ya. Atas nama siapa? Ya. Itu ya Pak ya. Iya. Solusinya ini. Itu untuk hartanya. Jadi udah ini misalnya istri tinggal di situ. Sekarang istri tinggal di rumah itu ada ditempati nggak Pak ya? Ada rumah di situ disuruh kosongi oleh istri anak dari istri pertama tadi karena istri kelima yang tinggal disuruh kosongi. Sesuai dengan putusan ya, pengadilan. Lainnya juga ya ada rumahnya sendiri, tidak tahu apakah dibangun dengan suaminya dulu atau bagaimana. Karena memang ini yang istri pertama punya anak ini yang lebih mengendalikan setelah peristiwa ini meninggal bapaknya. Meskipun atas kendali mamanya juga. Kendali dari istri pertama ya Pak ya? Istri pertama yang sudah dicerit tadi itu. Dan dialah yang arahkan semua anaknya untuk berusaha dan memang dia orang kaya jadi ya. Apa Pak
diblokir aja Pak, mereka juga nggak bisa apa-apa. Ya, Diblokir. kasihan memang istri-istri ini yang belakangan ini. Makanya kami juga prihatin betul ya. Ini Pak, terhadap harta-harta ini misalnya dia ada sertifikatnya, Ya, dilakukan aja pemblokiran. ya, dan itu sudah lama putus itu Bu, jadi sudah lama, jadi mungkin sudah 3 tahun yang lalu putusnya. Ada putus sama Kamal juga. Semua dialihkan kayaknya ke anak istri pertama. Iya, Kita tidak tahu, ada juga anaknya hakim di pengadilan negeri ya. Mungkin dia lebih tahu celah. Ini kita tidak, ya, jadi ada faktor lain lagi Bu, di situ ya. Pak, kita kembali Kasihan Bu kepada ya. begini, Jadi Pak. terima kasih penjelasannya Bu tadi. Sudah Karena gini menyita Pak, waktu. Ya, ini Pak Hud Pak ya. ya, Suatu manji makanya yuridil hayat dunia iya, malahum fiha la yabghasun. Jadi kalau orang Iya. menghendaki harta dunia ini dia akan memperoleh dengan sempurna gitu. iya, Tapi iya Bu, iya. yang 16-nya itu balasannya adalah orang balasannya adalah Neraka Bu. neraka. Ya Iya. nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu, Bu Teti penjelasannya Bu. Ada yang lain? Terima kasih banyak Bu. Ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Jadi gini ya, sambil menunggu. Ini penting sekali. Tanggal pembelian ini penting sekali. Atas nama siapa ini penting sekali. Itu balik ke yang pertama sekali pernah ini ya, pernah bahas yang pertemuan yang lalu ya. Jadi ketika ada satu aset itu dilihat juga kapan perolehannya untuk menentukan siapa yang berhak atas aset tersebut gitu. Ada pertanyaan lain? Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Anisha Khoirala dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Jadi ada mungkin contoh kasus kronologi suami istri tidak memiliki anak, lalu mengangkat anak wanita dari saudara istri. Namun dalam kartu keluarga sang anak ditulis sebagai anak kandung. Kemudian suami meninggal lebih dahulu tanpa membuat suatu pernyataan tentang harta dan tidak memberitahukan harta apa saja yang dimiliki. Bagaimana cara membagi harta tersebut kepada anak angkat dan si istri? Bagaimana apabila sang istri membuat wasiat kepada anak angkat supaya mendapatkan bagian harta tersebut? Dan apakah harta tersebut berhak untuk dibagi juga kepada saudara laki-laki dari suami? Mohon jawabannya. Ini ya, seringkali ini memang masalah yang paling banyak ya, karena tidak punya anak lalu anak angkat. Dalam syariat Islam, anak angkat tidak berhak atas harta. Kalaupun mau dikasih, itu adalah pemberian dari ahli waris yang sah. Ini masih sering terjadi penggelapan hukum. Pemalsuan identitas. Pemalsuan asal-usul anak ya. Asal-usul anak. Karena pengangkatannya itu hanya dimasukkan saja. Kalau dalam hukum itu ada yang memang diangkat secara sah. Kalau tadi diangkat secara sah, putusan pengadilan bukan pengangkatan anaknya. Tidak dijelaskan. Tapi ada tulisannya hanya mengangkat anak dan ada di dalam kartu keluarga. Tapi di dalam kartu keluarga sang anak ditulis sebagai anak kandung katanya. Saksi-saksi bahwa ini adalah anak angkat. Ini masuk wilayahnya, ini mintanya ke pengadilan agama ya, fatwa waris ya. Nanti pengadilan agama yang memutuskan apakah dia masuk nggak sebagai ahli waris berdasarkan bukti-bukti dia bahwa ada di KTP KK. Tapi kalau mau menempuh jalur pidananya, yang mau dilaporkan juga orangnya sudah meninggal. Tapi si anak angkat ini ketika dia tahu bahwa dia adalah anak angkat dan dia memakai dokumen itu, maka dia memakai dokumen yang palsu. Dokumen yang tidak benar.
diduga palsu. Ya. Masuknya ke pemalsuan identitas asal usul anak, dan ini berat sekali. Dia pakai 266. Dia sudah tahu bahwa itu tidak bisa dipakai. Silahkan lapor saja ke polisi. Kalau tidak bisa ada jalan damai. Kenapa? Karena ini adalah merupakan harta yang sebenarnya adalah harta dari saudara-saudara. Akan hanya ada wasiat, ini maksimal 1/3. Sisanya 2/3, ini lihat apakah ada ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, gitu. Bahkan anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan, kalau tidak ada saudara perempuan dan saudara laki-laki. Nanti yang memutuskan berhak atau tidak berhak itu adalah pengadilan. Maksudnya nanti ini ke sengketa milik ya. Ini dulu di proses pidananya. Baru dipisah nih. Wasiatnya itu maksimal kan 1/3, sisa 2/3 ini punya siapa gitu kan. Berarti ini nanti yang akan dibagi kalau dia memang ada wasiat. Tapi kalau tidak ada wasiat, maka harta ini kembali keseluruhannya. Kalau dia tidak tahu, maksudnya dia tidak tahu, saya tidak tahu, tapi saya punya bukti bahwa saya sebagai anak gitu ya. Ada saksi-saksi, dihadirkan saksi-saksi, disumpah saksi-saksi, benar nggak dia ini siapa? Kalau mau lebih ininya lagi, sekarang kan udah canggih ya, kita bisa tes DNA, diambil sampel darah, ini anak siapa, diambil sampelnya saudara laki-laki atau saudara perempuan dari yang meninggal dunia itu. Jadi itu pasti nanti akan lihat akuratnya gitu. Kalau ternyata memang dia tidak ada ya, berarti dia mengambil yang bukan haknya, gitu. Dan dia memakai satu dokumen yang tidak benar. Kan kita tidak bisa laporkan dong ini yang membuat dokumen ini gitu ya, karena orang yang terlapornya yang membuatnya sudah meninggal. Tapi bisa dilaporkan orang yang memakai. Dia sudah tahu, tapi dia pakai. Ini sebenarnya kita praktisinya lebih ke bukan saya tapi moderator nih. Kalau saya itu membuat satu kesepakatan, jadi yang baik-baik aja ya. Jadi misalnya mereka mau berdamai, mereka sepakat, nanti akan dibuatkan akta namanya. Ini solusi ya. Ini solusi akta pemisahan pembagian. Nanti dibagi. Nah, yang sesuai dengan apakah boleh sepakat gitu ya. Kalau saya tetap diusahakan di awal itu adalah membagi waris sesuai dengan syariat Islam. Dibagi dulu, dibagi dan diterima. Kalau teknisnya nanti ingin dibuat sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ini, yang sesuai dengan syariat Islam, dibuat di akta pemisahan pembagian bahwa sepakat si A mendapatkan ini, si B mendapatkan ini, maka itu tidak menjadi permasalahan karena nanti pencatatan tersebut adanya bukan di praktisi hukum yang saya adalah sebagai praktisi hukum dan mungkin teman-teman juga sebagai kolega gitu. Jadi itu tidak bisa kita buatkan, kita catatkan dalam satu akta, lalu kita daftarkan kan ke BPN untuk buatnya. Kalau BPN terima, dikasih syarat-syaratnya, tidak ada masalah. Karena apa? Karena 1330. 1335 ya? 1335 Ki. Berlaku sebagai undang-undang. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang. Bagian membuat.
(1338). 1338. Iya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Nah ya. Jadi mereka sepakat ini berlaku sebagai undang-undang mengenyampingkan hukum yang lainnya, tapi setelah terlebih dahulu, nggak ada keberatan sih ya kalau menjalankan syariat Islam ini. Kenapa? Karena nantinya setelah bagian itu diterima sudah menjadi bagian dari ahli waris masing-masing, maka terserah terpulang kepada ahli warisnya itu. Dia mau kasih kepada siapa? Itu udah bukan lagi merupakan tirkah. Itu bukan lagi harta waris, tapi sudah menjadi harta masing-masing pihak, sehingga bisa dibuatkan harta pemisahan dan pembagiannya. Tetap berdasarkan pada bukti-bukti. Nanti data di BPN juga didasarkan kepada bukti-bukti. Dasarnya apa? Si A, si B ini mendapatkan harta, apa dasarnya? Misalnya ya dilihat nanti paling ada ini kan, syarat-syarat biasanya kan kalau untuk ada yang meninggal itu turun waris ya istilahnya. Turun waris atau balik nama waris. Balik nama waris. Ini kan syaratnya ini surat kematian, ada keterangan, nah ini keterangan waris nih. Keterangan waris ini bisa di pengadilan agama, tapi bisa di kelurahan. Kalau menentukan ada satu keputusan oleh pengadilan agama, tapi kalau tidak ada cukup di kelurahan. Kematian, akta kelahiran anak, nikah, bapak, KTP, KK, NPWP. Ini kalau wilayahnya di Jakarta, ini kalau yang menerima ahli waris itu harta pertama di bawah 2 miliar, ada lagi PPATB nihil, jadi tidak kena pajak PPATB. Ini sih BN waris dulu, yang pertama turun waris, syaratnya surat kematian, surat keterangan waris, akta kelahiran anak, surat nikah ibu dan bapak, KTP KK, NPWP ahli waris. Apa yang pertama sekali ketika ada terbukanya waris adalah mencatat ya, kan gitu ya, saya mencatat apa-apa yang menjadi tirkah, termasuk pasifa dan dan aktiva. Nah, ketika ada ini, aktifanya ini apa, pasifanya apa, hutang-hutangnya apa, dan asetnya apa aja. Kalau udah masuk ke aset, dicek, maka yang pertama sekali adalah balik nama waris. Ini untuk benda tidak bergerak ya, tanah. Termasuk juga yang bergeraknya itu saham termasuk. Nah, ini sering ada polemik juga ini kalau saham. Kalau di prakteknya saya sering ada ini ya, ketika saham itu hanya seperti sertifikat juga dia atas nama dia tidak menyetorkan modal. Berteman-teman membuat satu perseroan bekerja sama, itu ada yang karena goodwill ya, itu dikasih saham misalnya berapa gitu. Nah, ketika akte PT itu disimpan dan istri menjadikan itu sebagai satu kepemilikan saham, maka tidak bisa dibuat upaya apapun, ya harus dikeluarkan sahamnya. Nanti itu bisa minta dengan RUPS. Kalau RUPS ditolak oleh para pemegang saham, maka bisa mengajukan ke pengadilan negeri untuk minta diadakannya RUPS di pengadilan negeri. Ada lagi pertanyaan ini? Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Mungkin yang terakhir ya. Ini dari Amrin Olo, swasta.
Bagaimana pembagian harta warisan itu jika si suami ditangkap KPK dan hartanya disita oleh negara karena korupsi dan dalam tahanan si oknum itu meninggal dunia. Korupsinya berapa ya? Tidak dicantumkan di sini. Korupsinya berapa, hartanya berapa? Apakah keseluruhannya sebenarnya ini nanti ke pejabatnya aja, ke pejabat KPK ini dibawa aja bukti-bukti. Kan tidak seluruhnya ya. Tapi kadang-kadang ya tidak dilihat apakah itu diperoleh sebelum dia menjabat. Biasanya ini kan kalau urusan dengan KPK ini pejabat ya, pejabat negara atau orang-orang yang melakukan satu perbuatan hukum yang bertentangan, yang menyangkut kepada kerugian negara. Dilihat aja nih korupsinya berapa, hartanya berapa, tanggal perolehan aja. Nanti biasanya ada putusannya itu mengganti kerugian negara, karena itu kalau dia nggak ada lagi harta yang lainnya, itu diambil dari harta yang ini, harta yang pertama. Karena itu biasanya itu disita pengadilan. Nanti diminta oleh KPK untuk diletakkan sita atas itu, atas hartanya. Gitu ya. Oke, baik. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir. Oke. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Oh, ini nggak ada namanya. Pewaris atau almarhum meninggalkan seorang janda dan tidak punya anak. Pewaris masih memiliki orang yang hidup. Mungkin maksudnya ahli waris yang hidup, yaitu bapak kandung. Dan satu orang saudara atau kakak. Namun pewaris hanya bersepakat yang menjadi pewaris bapak dan jandanya. Tapi enggak. Gimana? Jadi gini, kalau Islamnya tetap diputuskan dulu. Shopee. Nih ya, kalau misalnya ada ini, janda, ahli waris, ayah, dan saudara. Diterima dulu, dibagi dulu. Kita tinggal lihat nih, buka aplikasi e-waris ya. Kita sekalian ini ya. Gampang sekali. Kita tinggal hitung aja hartanya berapa. Kita boleh, kalau cuma untuk cari bagiannya aja. Pewaris yang meninggal laki-laki. Di sini ada. Lalu lanjut ya. Gitu. Laki-laki yang meninggal, lanjut. Kalau di e-waris, harta harus dicantumkan. Nanti harta itu berapa? Tidak masalah. Ahli warisnya adalah ayah. Lanjut. Saudaranya saudara laki-laki. Saudaranya laki-laki. Ini pewaris sepakat yang menjadi pewaris hanya bapak dan jandanya saja, atau mantan istrinya berarti ya. Tapi saudaranya tidak dimasukkan gitu. Bagiannya, ini sepakat kan ya? Ini sepakat hanya akte pemisahan pembagian. Bagian kesepakatan ini bisa. Tapi diterima dulu lah karena kita muslim kan ya, dibagi dulu ini haknya berapa, ini berapa, ini berapa. Setelahnya disepakati bahwa saudara ini menyerahkan kepada ayahnya, sehingga yang sebagai ahli waris dan berhak atas harta tersebut adalah ini untuk harta yang mana, ayah untuk harta yang mana, atau berapa bagiannya. Ini solusi ya, bukan tidak ada solusi. Kalau misalnya ada kesepakatan ya dibuatkan aja aktanya.
Oke. Tinggal Baik. ke pencatat ya. Oke. Baik. Berarti sekian pertanyaan. Ibu masih mau menerima pertanyaan lagi? Oke. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin. Apa dari nikah kontrak mendapatkan hak waris? Kita nggak tahu nikah kontrak itu ya. Kalau nikah kontrak itu kan dianggap tidak ada ya. Nikah kontrak itu apa ya? Mungkin dia menikah secara agama tapi tidak secara Nikah kontrak ini adalah satu perjanjian. Karena kalau pernikahan itu biasanya perjanjian itu hanya menyangkut masalah harta dan tanggung jawab suami istri. Ini namanya pernikahan. Dicatatkan. Kalau ini pengertian kontrak. Tapi kalau kontrak yang dimaksud nikah kontrak tanpa adanya satu perjanjian, saya beranggapan bahwa dia tidak berhak. Karena dia ada masa waktu, mungkin 2 bulan, 3 bulan, setelahnya mungkin dengan talak, mungkin dengan, ya kita nggak tahu ya, tapi ini saya nggak tahu, nggak ngerti, nggak bisa jawab yang ini. Oke, baik. Kalau gitu mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Syania Ubaidi dari UI ini kayaknya. Bu, izin bertanya di luar masalah waris. Sebenarnya masih dalam masalah waris ya, ini soal wasiat. Jika ada seseorang umur 60 tahun membuat surat wasiat tetapi tidak disaksikan oleh saksi-saksi dan oleh orang yang diberi wasiatnya, sah atau tidak? Ini wasiat. Jadi wasiat itu ada yang dibuat berdasarkan akta notarial. Ini berarti penghadapnya, orang yang membuat wasiat itu menghadap kepada notaris, menceritakan apa-apa yang akan dibuatnya. Dan berlaku setelah meninggal terhadap asetnya. Dalam hal ini yang mencatatkan pejabatnya tahu isinya, pejabat tahu ya, ada saksinya. Saksinya ini adalah pegawai dari pejabat. Jadi apa-apa yang dibuat dan berlaku setelah meninggal terhadap asetnya, dan akta ini dilaporkan ke Kementerian, ke Kumham ya, Kementerian Hukum dan HAM. Satu, ada lagi akta pandepot, pandepo ya. Ini aktanya, jadi wasiat itu ada terbuka, ada tertutup. Jadi ini dia buat akta namanya akta tertutup. Dititipkan kepada pejabat yang bersangkutan, ada saksinya bahwa itu ditutup. Jadi tidak diketahui isinya apa. Ada lagi, ini dalam praktek sering ya, wasiat tanpa saksi ya. Ini pembuktiannya sangat sulit ya, kecuali diakui. Kecuali diakui oleh ahli waris lainnya. Kalau ahli waris lainnya mengakui, maka wasiat tersebut berlaku. Tapi kalau tidak diakui, maka dia membutuhkan satu alat bukti yang menyatakan bahwa wasiat itu benar adanya. Ini usia 60, sekarang dia masih, berarti ini sudah meninggal ya? Atau mau buat? Bisa jelaskan? Mungkin boleh buat simulasi kalau dia sudah meninggal atau dia baru mau buat. Tapi sepertinya sih ini sudah meninggal.
dan dia telah membuat wasiat. Apakah wasiat yang sudah dibuat itu tadi sah atau tidak? Untuk sah atau tidak itu bukan kita tidak bisa jawab ya, karena dia harus diputuskan oleh orang yang berhak untuk itu. Kewenangan itu ada di tangan hakim yang dia berhak untuk memutuskan berdasarkan kepada bukti-bukti dan permohonan yang diajukan. Nah, kalau masih hidup misalnya, maka jika ingin membuat satu surat wasiat, sebaiknya dibuat sesuai dengan yang ada, dengan satu akta notarial atau dengan akta Van Depot. Jadi Van Depot ini bisa juga ditutup aja, diserahkan, tapi nanti ada akadnya. Atau kalaupun tidak ingin dibuat di sini, harus ada saksi-saksi. Nah, ini maaf nih, di luar dari ini juga, saya kemarin menemukan satu kasus yang kita berdiskusi ya. Jadi cukup ini juga ya, cukup saya nggak tahu dari mana kewenangan itu. Ini karena saya praktisi, dulu saya pernah sebelum profesi saya yang sekarang ya, berprofesi sebagai lawyer ya dulu ya. Jadi waktu saya sebagai lawyer tuh. Nah, ketika kemarin itu, kalau kita sebagai lawyer atau praktisi hukum ya, untuk mengajukan penetapan ahli waris, ini harus ada surat kuasa. Nah, ini mungkin saya nggak tahu apa yang kemarin itu dia pakainya insidentil. Tapi kalau pakai insidentil itu, kuasa insidentil itu biasanya keluarga atau pegawai dari satu perusahaan yang memang dia bisa mewakili orang tersebut. Nah, yang kemarin itu saya menemukan salah satu dari konsultan hukum, saya nggak tahu apakah punya izin untuk berpraktek atau tidak, karena di pengadilan atau tidak ya, konsultan hukum tersebut memberikan satu surat yang langsung dia menunjukkan kepada pengadilan agama sebagai satu pengantar, langsung menetapkan mohon kepada pengadilan agama untuk penetapan wali ini. Wali atas Abu ya. Abu ini anak di bawah umur, atas hartanya, atas harta waris. Nah, penetapan dari konsultan hukumnya menuliskan surat penetapan ahli waris ini, dan dia membuat satu juga lagi surat, isinya untuk minta ke kelurahan penetapan siapa yang berhak sekaligus walinya. Ini bahaya banget. Karena apa? Karena yang saya lihat itu langsung menunjuk kepada paman dari bapak. Artinya saudara laki-laki dari suami yang telah meninggal dunia. Sebagai wali dari Abu. Padahal perwalian ini harus dilihat, wali dengan urutnya yang meletakkan anak di bawah umur, di bawah pengampuannya, gitu, karena dia tidak mampu dan tidak cakap bertindak. Ketika dia punya ibu, maka yang paling berhak adalah ibunya sebagai wali.
Ini kelurahan ya. Bahkan dibuat lagi paman yang sangat mencintai keponakannya. Padahal yang tahu paman itu cinta apa tidak cinta kepada keponakannya adalah ibunya. Nah ini sebenarnya kita harus lihat konsultan hukum ini apakah dia bisa langsung menerima kuasa untuk mengajukan atau apakah dia berhak untuk mereferensi gitu. Karena untuk kita bertindak itu sebagai profesional, apakah itu sebagai lawyer atau apa ya praktisi hukum lainnya, itu kita sekolah ada pendidikannya dan nggak bisa misalnya untuk kan kita serahkan kepada ahlinya. Jadi artinya tidak bisa serta-merta misalnya kita sebagai konsultan itu langsung kita menentukan gitu, menentukan langsung minta kuasa karena kalau bersidang nanti akan untuk sidang aja diminta berita acara sumpah, bukan cuma ini aja, diminta kartunya, kartu advokatnya, diminta berita acara sumpahnya. Nanti ketika dia beracara juga ditanya dasar hukumnya apa ngasih kepada paman. Kecuali paman ini adalah wali untuk menikahkan ya, atau menanggung apabila ada tidak sanggup. Tapi kalau pertama itu tidak secara otomatis. Jadi nggak otomatis. Misalnya harta itu sudah dibalik namakan ke atas nama dari BN waris, salah satu ahli warisnya anak di bawah umur. Itu tidak serta-merta ibu bisa menjual. Bisa juga ada yang bilang misalnya, oh kita buatkan aja sebagai wali ibu yang bertindak untuk dan atas nama anak di bawah umur gitu kan. Tapi lebih utama lagi apa? Biasanya dari BPN itu minta penetapan sebagai wali. Nanti itu diperiksa apakah penjualan harta itu sesuai nggak, untuk apa hartanya, gitu. Jadi sebagai walinya itu adalah ibu atau ayah atau pasangan yang hidup terlama. Kalau ke kiri dan ke kanan itu kalau untuk beracara saya belum pernah menemukannya, kecuali memang kesepakatan gitu. Biasanya pada umumnya itu adalah ibu atau ayah. Jadi mungkin menurut saya kalau konsultan hukum misalnya di bidang waris, ya cukup menentukan, misalnya menghitung ketika orang-orang datang kepadanya dan tidak bisa menghitung waris. Kalau sekarang kan gampang ya, Bapak Ibu tinggal download aja aplikasi e-waris, nanti udah langsung dapat berapa hak bagian dari masing-masing itu. Itu yang ini ya, yang saya ingin tambahkan bahwa untuk perbuatan hukum itu harus jelas dan harus memang kepada yang memahami gitu ya. Kalau memang saya sendiri pasti banyak kekurangan dan kekhilafan ya. Tapi paling tidak ya kita tahulah bahwa tidak bisa kita menentukan, oh kita tentukan yang berhak itu adalah si A. Sementara dia masih punya ibu, kecuali pasangan hidup yang hidup terlama itu tidak mampu atau tidak cakap bertindak dalam hukum, itu pun harus dibuktikan. Misalnya dia boros, ditaruh dulu di bawah pengakuan. Kita khawatir harta anak yatim ini berkurang, maka kita taruh dia di bawah pengampuan. Gitu. Itu dengan putusan pengadilan juga, nggak bisa serta-merta. Dibuktikan dulu bahwa ibunya tidak cakap. Karena yang kemarin itu yang saya temukan itu si paman ini sendiri terbukti melakukan satu tindakan yang tidak sepantasnya, gitu, tertangkap dalam satu kasus, ya sehingga dia tidak bisa menjadi panutan. Satu yang ke paman lainnya yang ditunjuk itu, yang lain itu juga terbukti tidak bisa melakukan satu perbuatan hukum terhadap harta yang milik dia sendiri. Jadi yang paling tahu adalah ibu atau ayah. Gitu. Dan terhadap harta sendiri ini, kalau misalnya harta itu, balik lagi tadi ke masalah yang Bapak ya, misalnya tadi Bapak yang mengatakan
ada harta dari ayah yang harta itu adalah harta bersama sehingga anak-anaknya berhak gitu ya. Anak yang pertama itu. Nah, itu kan itu sebenarnya tadi seluruhnya itu harus kalau tidak bisa lagi duduk bareng ya harus dilihat harta itu dari mana. Nah, kalau terhadap ada ibunya dari anak-anak yang tadi kata Bapak menurut Bapak yang tadi itu ada anak di bawah umur, ibunya ini wajib kan ibu sudah melakukan kewajibannya. Ibunya ini harus minta dulu keterangan warisnya. Gitu kan? Nah, tidak bisa orang lain, tidak bisa diajukan oleh siapapun juga, ibunya yang mengajukan dan memberi kuasa untuk meminta haknya. Kalau sudah penetapan hakim siapa yang berhak ya, itu nggak bisa kita ini ya. Apalagi sudah berkekuatan hukum tetap. Gitu. Oke. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Mungkin ada closing statement dari Ibu? Ya, mungkin gini aja ya, kalau saya terbuka untuk memberikan konsultasi, tentu saja konsultasinya itu tidak berbiaya ya, dan tidak ada unsur apapun, insya Allah. Jadi silahkan aja ya. Saya berikan nomor. Ini terlepas bukan saya promosi atau apa, saya hanya ingin membantu Anda untuk menyelesaikan masalah. Dan nanti, insya Allah saya akan jawab atau diajukan saja ke Yolabi ya. Mungkin ke Yolabi aja ya. Mungkin nggak usah ke nomor private. Nomor Akbar. Ke nomor Yolabi. Yolabi mintanya nomor Yolabi berapa? 0851 0851 560 58 58 721. Tapi saya lebih ke ini Yolabi ya. Nanti diajukan ke sini, nanti saya jawab insya Allah. Karena saya sudah menjanjikan juga bahwa di akhir nanti segala pertanyaan, segala yang ingin diketahui sepanjang dengan saya bisa menjawab, maka saya akan jawab setelah sesi 4 ya. Setelah sesi 4, nanti setelah sesi 4 saya akan jawab, nanti saya akan minta juga ke Ustadz untuk kita bareng-bareng menjawab dan mencarikan solusinya untuk tindakan hukum apa yang dilakukan. Sehubungan dengan yang dilakukan. Sehubungan dengan pertanyaannya. Karena mungkin ada yang apa? Kayak tadi itu pertanyaannya bahwa tidak tahu harus dilakukan apa, misalnya gitu. Dengan akta apa aja persyaratannya. Insya Allah saya akan jawab. Nanti juga kita buat untuk yang perhitungan ya, karena kalau tadi itu saya menyatakan bahwa gampang membagi itu karena ada e-waris, tapi e-waris ini adalah satu teknologi yang bisa jadi satu saat nanti dia kalau tidak upgrade, tidak ada satu perkembangan atau penyesuaian terhadap teknologi, bisa-bisa aplikasi ini tidak bisa lagi dipakai. Jadi kita akan membuat satu pelatihan yang khusus pelatihan untuk pelatihan waris. Jadi sehingga memang benar-benar bisa tahu ini haknya berapa, ini haknya berapa, siapa saja sebagai ahli waris itu bisa diketahui dan bisa dihitung oleh masing-masing audiens ya. Kalau di sini saya tidak lagi menghitung karena kita sudah ada di sesi yang 2 kemarin, ada Ustadz. Kemarin saya ada menjanjikan juga bahwa akan ada kepala kantor Badan Pertanahan yang akan memberikan untuk pencerahan kepada kita bagaimana teknik untuk peralihan hak atau pencatatan pendaftaran terhadap harta-harta waris. Tapi mungkin beliau sedang sibuk sehingga di sesi 4 nanti saya sudah berkonsultasi dengan Ustadz untuk kembali lagi ke
kita tidak ada materi, tapi kita serahkan kepada masing-masing itu untuk bertanya aja. Kita sharing. Jadi seperti itu. Untuk yang di sesi 4 insya Allah. Diadakan di hari Senin insya Allah. Jadi nanti Yolabi silahkan buat hari Senin jam 9 ya, sampai dengan jam 11. Itu khusus untuk kita berdiskusi interaktif lah. Interaktif, misalnya ada mau ditanyakan dulu bisa di ini ke Yolabi, yang sempat dijawab akan dijawab, yang tidak sempat dijawab yang tadi itu kita terbuka untuk menjawab permasalahan dan membantu untuk konsultasi hukumnya sebatas dengan kemampuan kita ya, gitu ya. Barakallahu fikum. Oke. Baik, 1, 2, dan 3. Baik, oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk para peserta dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Boleh di unmute aja Bar, nggak apa-apa di opsi Mas, gana-gana kan,